Saya Muhammad Anhar Hidayat. Kenalkan, nama saya Bebatin Dimas. Hai teman-teman, saya Yani. Nama saya Aris Widodo. Perkenalkan, nama saya Adha Haji Jabi. Hai, saya Francina Mansulawan. Hai teman-teman, saya Suryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan apa itu evaluasi kinerja dan desentralisasi. Apa itu pengertian evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja. Evaluasi berarti proses menentukan nilai suatu hal berdasarkan acuan tertentu, sedangkan kinerja yaitu hasil kerja. Jadi evaluasi kinerja yaitu proses menentukan kinerja berdasarkan acuan tertentu yang telah ditetapkan. Apa itu pengertian desentralisasi? Pengertian desentralisasi. Desentralisasi yaitu D berarti lepas dan sentrum berarti pusat. Jadi bila diartikan yaitu melepaskan diri dari pusat atau penyerahan kewenangan dari pusat untuk mengurusinya sendiri. Pengambilan keputusan desentralisasi memungkinkan manajer di tingkat bawah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan kunci yang berkaitan dengan bidang tanggung jawab mereka. Apa alasan dilakukannya desentralisasi? Alasan dilakukannya desentralisasi yaitu yang pertama, mempermudah dan mempercepat dalam mengambil keputusan dengan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, kualitas dari keputusan lebih baik. Yang ketiga, manajemen tingkat atas dapat dengan mudah untuk lebih fokus pada kebijakan dan rencana perusahaan. Yang keempat, sebagai sarana memotivasi bagi pelatihan manajemen divisi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kompetisi dan mendekatkan divisi pada kondisi pasar. Sebutkan apa saja divisi dalam perusahaan sistem desentralisasi. Desentralisasi biasanya dapat dicapai dengan cara membuat unit-unit yang disebut dengan divisi. Divisi dapat dibedakan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah jenis barang atau jasa. Salah satu cara membedakan divisi yaitu melalui jenis barang atau jasa yang diproduksi. Di sini, divisi-divisi diorganisasi berdasarkan dari lini produk. Dalam pengaturan sistem desentralisasi, biasanya terjadi saling ketergantungan, karena jika tidak, sebuah perusahaan hanya akan menjadi sekumpulan entitas-entitas yang benar-benar terpisah. Yang kedua adalah lini geografis. Divisi juga dapat dibuat di sepanjang lini geografis. Keberadaan divisi yang mencakup satu atau lebih wilayah menciptakan kebutuhan untuk dilakukannya evaluasi kinerja yang dapat memperhitungkan perbedaan-perbedaan lingkungan divisi. Yang ketiga adalah pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Pusat pertanggungjawaban adalah segmen dari perusahaan yang manajernya bertanggung jawab terhadap aktivitas yang telah ditentukan. Hasil dari sebuah pusat pertanggungjawaban dapat diukur sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban. Ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban utama, yaitu yang pertama adalah pusat biaya atau cost center. Di sini manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya.
Yang kedua adalah pusat pendapatan atau revenue center. Di sini manajer hanya bertanggung jawab terhadap penjualan atau pendapatan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, yaitu manajer bertanggung jawab baik terhadap pendapatan maupun biaya. Yang keempat adalah pusat investasi atau investment center. Manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan juga investasi. Bagaimanakah cara mengukur kinerja investasi pusat dengan menggunakan Return on Investment? Yang dimaksud dengan Return on Investment atau yang disingkat dengan ROI adalah sebuah pengukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sebuah keuntungan, di mana untuk keseluruhan total aktiva sangat berpengaruh di dalam perusahaan itu. Di mana untuk rumus dari ROI sama dengan laba atas investasi dikali investasi awal dibagi investasi dikali 100%, atau bisa juga ROI sama dengan laba atas operasi dibagi dengan total operasi rata-rata dikali 100%. Apa saja keuntungan dari return on investment? Jelaskan. A. Dapat mendorong seorang manajer untuk fokus berhubungan antara penjual, biaya, dan investasi, dan harus bisa menjadi kasus untuk manajer pusat investasi. B. Dapat juga mendorong seorang manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan C atau yang terakhir, dan juga mendorong seorang manajer untuk fokus pada efisiensi aset operasi. Apa kekurangan dari Return on Investment? Oke, jadi kekurangan dari Return on Investment yaitu yang pertama, dapat menghasilkan fokus yang sempit pada profitabilitas, defisit dengan mengorbankan profitabilitas bagi perusahaan secara keseluruhan. Terus yang kedua, dan juga mendorong para manajer untuk lebih fokus pada jangka pendek, yang tentu itu mengorbankan jangka waktu yang panjang. Apa yang dimaksud dengan laba residu? Mengukur kinerja pusat investasi menggunakan laba residu dan ekonomi value added atau EVA. Laba residu adalah selisih antara laba operasi dan imbal hasil dolar minimum yang diisyaratkan atas dasar aset operasi perusahaan. Keunggulan dan kelemahan laba residu. Apa keunggulan dan kelemahan dari laba residu? Keunggulan dan kelemahan laba residu. Keunggulannya adalah dapat mendorong para manajer untuk menerima proyek-proyek yang memperoleh imbal hasil di atas tingkat imbal hasil minimum. Sedangkan kelemahannya adalah laba residu seperti juga ROI dapat mendorong orientasi jangka pendek dan ukuran tingkat keuntungan absolut. Apa pengertian dari ekonomi value added atau EVA? Ekonomi value added atau EVA yaitu perkiraan laba ekonomi perusahaan atau nilai yang dibuat melebihi dari pengembalian yang diisyaratkan pemegang saham perusahaan.